Tapi beliau tuh yang paling banyak di Palembang, 4 kali sih Pak ke Palembang ya, dan 4 kali beliau. Jadi program-program kurang terus kita kepingin berbuat yang terbaik aja Pak di Palembang. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih, semoga seminar kita ini lancar dan tidak ada masalah apa-apa. Amin. Terima kasih. Yang ingin kita harapkan tersampaikan gitu. Maka saya berdoa sama yang di atas supaya hambatan komunikasi ini diperpendek sependek-pendeknya sehingga jadi mudah. Maka dari itu doa itu maknanya adalah lapangkanlah dada, luaskanlah penerimaannya begitu, supaya saling mengerti karena hambatannya itu. Ya ini intermezzonya. Nah kemudian saya merasa sangat bersyukur sekali dan berterima kasih berada di hadapan Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya sebenarnya. Jadi rasa hormat saya besar sekali kepada Bapak Ibu sekalian dan saya senang sekali dengan kegiatan seperti ini. Kenapa? Ini adalah baru pertama kalinya dalam pengamatan saya begitu. Olah nafas tradisional bisa dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk medis. Jadi kami di Jakarta ini sudah berkeliling di lebih dari 20 kota. Keajaiban ini. Karena selama ini setelah orang dengar kata pernapasan pencak silat gitu, pasti kebayang itu tenaga dalam gitu kan. Kebayang itu orang bisa terbang-terbang, bisa mental gitu, tidak dorong begini lalu dia terdorong ke belakang. Kebayangnya begitu dan tidak salah juga, memang stigma itulah yang melekat di masyarakat lewat sosial media, media cetak atau elektronik gitu. Tapi sebenarnya ada hal lain yang merupakan self defense dari pencak silat. Itu self defense yang pertama adalah self defense dia melawan penjahat, orang jahat, mukul, renggang, nakis, banting, kunci. Nah, itu self defense kita. Kita mau ditampar, kita bisa mengalah, kita bisa menghindar. Tapi ada self defense dalam bentuk lain begitu. Itu kita bertahan, kita menang melawan dalam tanda kutip penjahat-penjahat yang tidak terlihat. Virus, mikroba, bakteri, anomali sel, gitu, radiasi, stres itu tidak terlihat. Nah itu bisa ternyata lewat pernafasan. Itu kemudian kita kembangkan sehingga hasilnya bisa semaju ini. Di Jakarta teknik ini sudah diuji klinis di salah satu klinik di Jakarta Timur, dilatihkan juga di salah satu klinik di Jawa Tengah untuk membantu percepatan pemulihan luka mereka yang setelah melahirkan. Jadi biasanya 1 minggu, 2 minggu normal setelah kena luka. Jadi kita memang menyengaja sebagai kami salah satu perguruan berpraktek ini punya salah satu di ADART kami adalah pengabdian masyarakat gitu. Jadi apa sumbangsi yang bisa kita berikan kepada masyarakat dari pendekatan olah nafas ini yang selama ini selalu dicap klinik, dicap supranatural gitu kan. Ternyata kita bisa bikin yang kayak gini gitu. Kita bisa bikin kayak gini dan kita bisa buktikan di tempat. Kalau ada pasien, kita bisa masuk ke situ tanpa berbenturan dengan medis sama sekali. Kenapa? Kita mau paliatif saja. Kita nggak berhak klaim untuk menyembuhkan gitu. Nggak ada. Kita just helping orang untuk improve quality of life aja. Mudah-mudahan dengan quality of life meningkat, semangatnya jadi tumbuh kan gitu. Yang tadi tidak bisa jalan, jadi bisa jalan. Yang tadi susah makan, jadi makan. Yang tadi ukuran makannya 11 cm, turun jadi 9, turun jadi 8. Semangatnya, ini bener nih. Berarti dia on the track. Pola hidupnya on the track gitu. Tinggal diteruskan aja. Nah, untuk menjaga, karena kita paham betul bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu orang-orang sakit berat sangat fluktuatif pada perasaannya. Oh, berarti memang sudah tahu ada deh. Ada, tetapi beliau ini merangkainya itu dengan begitu kompleks, begitu sempurna, sehingga sesuatu yang rasanya pada saat waktu itu kita bilang ini kayak gini loh, beliau bisa menjelaskan bahwa ini sebetulnya tidak akan terjadi karena situasi A ini sudah dirubah menjadi situasi B. Seandainya situasi A itu dilakukan seperti ini berbahaya. Tapi karena beliau memposisikan situasi A ini dijadikan B, sehingga proses reaksinya itu agak berlainan.
Motor selamat pagi semuanya. Bersama Mas Gunggung di sini. Kita ketemu lagi di tahun yang baru. Mudah-mudahan semangatnya baru gitu ya. Sadarannya baru dan bahwa tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Dan di hari pertama ini sudah ngomong dalam hati bahwa tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Jadi sudah pasti. Jadi prinsip latihan di OMG sistem itu adalah latihan sekarang lebih baik dari latihan kemarin. Dan langsung membatin ngomong dalam hati, latihan besok akan lebih baik dari latihan hari ini. Dan apabila ada latihan yang sifatnya repetitif, maka harus ngomong dalam hati kecil kita bahwa repetisi yang pertama lebih baik dari latihan kemarin. Repetisi kedua lebih baik dari repetisi pertama. Repetisi ketiga lebih baik dari terus begitu. Jadi kalau kita sedang masuk pada repetisi ketiga, maka kita ngomong dalam hati, repetisi ketiga lebih baik dari repetisi kedua. Lalu semua yang dianggap baik itu diwujudkan, dimunculkan. Supaya apa? Supaya tubuh kita mengetahui kebenaran bahwa kita sedang berusaha menjadi lebih baik. Nah, itu dasarnya itu. Oke, mudah-mudahan kalimat pembukaan dan menyemangati. Ya, jadi ini adalah penjelasan pertama untuk kelas khusus CA. Tanpa panjang kali lebar, saya akan mulai masuk pada pembahasan. Oke ya, kita lihat di sini power of stress. Kenapa stres ini menjadi bahasan pertama untuk kelas khusus CA? Karena begini, kita tahu bahwa sel CA itu disebut sebagai sel primitif yang bersifat anomali sel. Makanya dia jadi sangat fluktuatif sekali dan unpredictable. Bahkan sampai detik ini, sains juga berkubu lah begitu ya. Ada kubu yang meyakini bahwa problem munculnya CA adalah begini, A katakanlah begitu ya. Ada kubu yang meyakini bahwa munculnya karena B, ada karena C begitu. Ada yang misalnya contoh saja, karena gaya hidup, ada yang contoh karena onnya gen cancer dan sebagainya, lingkungan, makanan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bahwa problem terbesar dari mereka yang menderita CA adalah stres. Ini problem terbesar. Saya tidak akan masuk pada perdebatan mengenai apa penyebab munculnya CA. Saya akan lihat pada ketika CA ini sudah keluar, maka stres ini meningkat. Nanti pembahasan tersendiri mengenai preventif. Dan kita akan singgung beberapa teori yang menyebabkan kenapa CA ini bisa muncul. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat agenda hari ini adalah stres, kemudian jalur HPA, stres dan keyakinan, stres dan perubahan mindset, stres berpikir positif dan imunitas, stres dan menolong orang. Wah, jadi ini semua berhubungan sama stres ya. Baru kemudian kita masuk pada hormon stres, aspek individual dan aspek kedua individual dan sosial, kemudian stres dan respon pernapasan. Seperti apa kita lihat? Seperti biasa, kita selalu bertanya, apakah stres itu menyebabkan sakit, menyebabkan penyakit, menyebabkan atau disebut sebagai musuh, gitu kan? Benar nggak sih? Gitu kan? Karena selama ini kan selalu kita ini menganggap stres itu sebagai sesuatu yang buruk, gitu kan? Bisa bikin sakit, bisa bikin penyakit, bisa jadi musuh, gitu kan? Mungkin benar, tapi mungkin juga sebagian tidak benar, atau mungkin sama sekali tidak benar. Nanti kita bahas di sini ya. Terus ya. Jadi kita belajar teori mengenai CA ini dengan menyenangkan, bukan dengan ketakutan. Nanti kita akan lihat, kenapa bisa begitu. Kita lihat definisinya dulu. Terus adalah ancaman terhadap keadaan homeostatis yang disebabkan oleh kekuatan negatif intrinsik atau ekstrinsik. Kita sebut sebagai stresor. Jadi badan kita nih kalau yang sehat, maka disebut homeostatis. Ya kita sebut saja balance gitu, seimbang ya. Metabolismenya baik, kemudian fisik, jiwa, raga itu semua baik. Kemudian ada kekuatan stresor dari dalam maupun dari luar yang berusaha mempengaruhi keseimbangan itu. Nah inilah stres. Kemudian ketika si stresor itu hadir,
baik intrinsik maupun ekstrinsik, apa yang dilakukan oleh tubuh? Tubuh akan melawan, dan ini dilakukan oleh unit-unit tubuh untuk membentuk respon adaptif fisiologis dan perilaku yang tujuannya untuk mempertahankan atau membangun kembali keseimbangan homeostatis tadi. Ya jelas kalau misalnya contoh virus masuk gitu kan, atau ada anomali sel, maka keseimbangannya berubah. Maka tubuh harus melakukan segala upaya melalui unit-unit tubuh untuk membentuk respon adaptif fisiologis. Jika kita bicara sistem, maka paling tidak ada 11 sistem yang harus merespon. Seperti sistem otot, sistem tulang, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan sebagainya, ada banyak sekali. Masuk ke dalam subsistem ini lagi, ada yang lebih kecil-kecil lagi, seperti sistem imunitas, gitu kan, sistem hormonal, dan sebagainya. Nah, respon stres adaptif ini, baik behavior maupun fisik, tergantung pada endokrin yang saling berhubungan. Infrastruktur sel dan molekul, serta sistem stres itu sendiri. Jadi, neuroendokrinnya berarti syaraf dan kelenjar, gitu kan? Saling berhubungan. Makanya di pelajaran metode napas ritme ini, pengetahuan mengenai sistem syaraf ini penting sekali. Baru kemudian kita belajar pengetahuan mengenai endokrin atau kelenjar. Dan karena metode napas ritme sudah melakukan pemetaan, mana frekuensi-frekuensi yang menstimulasi syaraf otonom, syaraf simpatik, frekuensi syaraf parasimpatik, kemudian frekuensinya neuro, hormonal, berarti endokrin gitu kan. Maka kita punya solusi untuk masuk ke sini untuk melakukan perbaikan terhadap stres. Oke, nah sistem stres sendiri terdiri dari jalur HPA, disebut sebagai jalur HPA, singkatan dari hipotalamik, pituitari, adrenal, dan sistem syaraf otonom. Jadi kalau disingkat biasanya, kalau saya pribadi pakai mnemonik gitu ya, singkatan, bahasa mudah menghafal, namanya SSO dan HPA, sistem syaraf otonom dan hipotalamik, pituitari, adrenal. Dan ini bisa distimulasi semua dengan ritme. Menarik ya. Untuk sistem syaraf otonom, video saya melimpah sekali. Nah, stres itu apa saja jenisnya? Oh, rupanya banyak sekali. Tidak hanya sekedar physical, mental, emosional. Tapi ada juga struktural. Misalnya postur yang terlalu skoliosis, atau terlalu lordosis, atau terlalu kifosis, sehingga kalau duduk lama, cepat capek. Akhirnya stres. Sosial. Nah, apalagi di era misalnya Twitter, Facebook, gitu kan, WhatsApp, dan sebagainya. Pada momen ini, saya kasih contoh sederhana saja. Katakanlah di Facebook, kita nulis atau kita posting sesuatu, lalu yang nge-like sedikit. Yang nge-like sedikit. Kemudian kita kesel, kita marah. Wah, berarti ini kita sudah kena stres sosial nih. Ini agak berbeda dengan zaman dulu, gitu kan. Kalau zaman dulu saya tidak punya teman. Nah, kalau zaman sekarang, semua ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, segala macam, stresnya makin tinggi. Yang tadinya tenang, tiba-tiba melihat apa namanya politik gitu kan, wah langsung marah-marah. Ya, tokoh yang diidolakan kemudian dijelekan oleh teman, wah ribut. Jadi stresnya makin tinggi di era sekarang. Sosial, apalagi, ya kan? Termasuk stres-stres yang dimunculkan di sosial media di mana kita berusaha menutupi kebenaran. Seakan-akan contoh, saya contoh, seakan-akan kita adalah orang bijak, lalu kita tulis. Seakan-akan kita orang baik, lalu kita tulis. Padahal sebenarnya nggak begitu benar gitu. Walaupun itu mungkin saja karena kita nggak tahu niat seseorang gitu kan. Tapi bisa terjadi di era sekarang ini ada banyak topeng yang bisa dimunculkan. Ada banyak topeng. Bisa jadi. Dan itu adalah stres juga. Bagian dari stres juga. Ini banyak sekali. Nah, apa itu jalur HPA atau hipotalamus pituitari adrenal? Seperti namanya. Jadi dari hipotalamus, ya kan, sensor lah. Kemudian pituitari, itu kelenjar juga, sehingga dia mengeluarkan hormon, namanya ACTH, adenocortical trophic hormone. Kemudian adrenal. Adrenal itu kelenjar yang nempel di atas ginjal. Dia akan produksi hormon namanya glucocorticoid. Jadi stres hormon, glucocorticoid. Tapi pengaruhnya pada jantung,
ya kan? Pada peredaran darah, kemudian pada lemak, pada otot. Ini lebih detail. Misalnya, stres secara mental, nanti akan direspon oleh fisiologis dengan cara kenaikan saraf simpatik. Nah, maka dalam teori nafas ritme, kita bisa deteksi itu dengan alat ukur HRV. Dengan melihat pergerakan HRV, kita bisa tahu apakah pada saat itu stresnya lagi tinggi atau tidak. Ya, kalau fungsi hormonal kita nggak tahu alat-alat yang mungkin harus keluar. Tapi dengan HRV kita punya solusi. Metode nafas ritme punya solusi untuk mengetahui apakah pada saat itu kita sedang stres atau tidak. Pada semua jenis dan aspeknya. Termasuk untuk melakukan tracking prognosis. Kita pernah membuat video tersendiri mengenai tracking prognosis menggunakan HRV. Jadi HRV ini satu-satunya yang mungkin ada di dunia yang melekat terintegrasi dengan kuat dengan metode nafas ritme sebagai tools, alat bantu untuk mengetahui frekuensi napas, pengaruhnya terhadap metabolisme, pengaruhnya terhadap sistem-sistem di dalam tubuh manusia, pengaruhnya terhadap syaraf dan sebagainya. Oke, jadi ini ada jalur metabolisme. Yang jelas, HRV bisa untuk baca itu, karena HRV didasarkan pada teori heart rate variability atau fluktuasi detak jantung yang membaca pada karakteristik syaraf otonom. Dengan stres tadi jelas yang depan, ada dua, SSO, sistem syaraf otonom, dan HPA. Oke, sekarang kita akan lihat aspek stres dan keyakinan. Ini menarik. Ada studi di Amerika terhadap 30.000 orang dewasa selama 8 tahun. Studi ini menanyakan tiga hal berikut. Yang pertama, apakah Anda mengalami banyak stres dalam kadar yang tinggi, menengah, sedikit, atau hampir tidak ada? Jadi tinggal tadi, stresnya tinggi, menengah, atau tidak ada. Nah, kemudian data ini akan dibandingkan dengan data kematian dari National Death Index, NDI. Hasilnya, mereka yang mengalami stres yang tinggi pada tahun sebelumnya, terjadi peningkatan resiko kematian sebesar 43%. Jadi mereka yang mengalami stres yang tinggi pada tahun sebelumnya, ya mungkin stres karena kayak banyak faktor gitu kan, mengalami resiko peningkatan kematian sebesar 43%. Tapi, ada tapinya, ada tapinya. Tapi, hal itu terjadi hanya pada mereka yang percaya bahwa stres berbahaya bagi kesehatan mereka. Jadi hanya bagi yang percaya. Yang nggak percaya, yang nggak mati. Yang menarik ya. Ini kita lihat dari hasil penelitian. Oke, lanjut ya. Kita akan lihat stres dan perubahan mindset. Studi di Harvard, peserta diminta untuk melakukan stressful public speaking test. Jadi suruh ngomong di depan umum yang bukan bidangnya lah, contohnya begitu ya. Meminta peserta untuk mengkondisikan bahwa saat stres terjadi, justru akan memberikan manfaat pada tubuhnya. Misalnya, jantung berdetak lebih cepat, karena ia siap untuk melakukan aksi. Jika bernapas lebih cepat, itu nggak masalah, sebab adalah kondisi di mana oksigen akan dikirimkan lebih banyak ke otak. Jadi intinya adalah meminta peserta memandang bahwa kondisi stres yang muncul justru akan meningkatkan kemampuan penampilan mereka. Jelas ya. Oke, jadi apapun yang direspon, kadang-kadang kita pernah mengalami ini. Kayak misalnya psikosomatis, gitu kan? Wah, jantung berdebar, gitu kita langsung takut. Nah, kalau di sini di studi ini adalah jika deg-deg begitu, ya anggap aja bahwa ada sebuah aksi yang harus dia lakukan. Dia siap, badannya siap, napasnya memburu lebih cepat, nggak masalah. Itu dianggap sebagai oksigen yang lebih banyak di otak. Nah, pada studi ini. Nah, kita lihat kondisi umum pada saat jantung menghadapi stres. Adrenal lebih cepat, pembuluh darah menyempit, atau fase konstriksi. Kondisi jantung saat stres dipandang dan dihadapi sebagai sebuah kondisi yang menyenangkan dan menyehatkan. Detak jantungnya sama cepatnya, jadi ini sama-sama stresnya ya. Tetapi yang atas ini adalah kondisi normal. Sedangkan yang kedua ini, kondisi ketika stres dipandang dan dihadapi sebagai sebuah kondisi yang menyenangkan dan menyehatkan. Detak jantungnya sama cepatnya, tapi pembuluh darahnya melebar. Vasodilatasi. Menarik ya.
Jadi terjadi perubahan secara biologis. Ada mindset yang dirubah. Jadi ketika mindsetnya dirubah, metabolisme kita bisa berubah. Oke, seru ya. Masih ada lagi? Ada. Kita lihat. Kita lihat hubungan antara stres, berpikir positif, dan imunitas. Ya, hubungan positif antara berpikir positif dengan kekebalan tubuh tergantung karakteristik sumber stres yang dihadapi. Maksudnya bagaimana? Ketika menghadapi ancaman yang ringan, langsung, singkat, mudah dikontrol, optimisme memang memberikan efek positif pada kekebalan seluler. Jadi misalnya, oke, I'm fine, I'm good, I'm very damn good, misalnya kira-kira begitu ya. Tapi ancamannya ini ringan. Ringan, misalnya sekedar nahan napas, gitu kan. Ya, atau mungkin latihan es, itu ringan. Nah, ini bisa. Optimisme memberikan efek positif pada kekebalan seluler. Namun, apabila yang dihadapi adalah ancaman yang lebih serius, kompleks, persisten, dan uncontrollable, tidak bisa dikontrol, maka yang terjadi itu sebaliknya. Tuh, nah CA ini salah satu ancaman yang lebih serius, kompleks, sistem, ada terus di situ. Sudah hilang pun bisa metastasis. Benar nggak? Iya kan? Makanya banyak kejadian ketika CA-nya sudah dipotong, anggota dioperasi gitu ya, atau disinar atau apa, terus dia bersih. Tapi beberapa tahun kemudian tiba-tiba sudah nyebar metastasis, malah menjadi uncontrollable, gitu kan? Ancaman lebih serius. Maka optimisme belum tentu bisa masuk, belum tentu kita bisa optimis dengan kondisi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hal itu bisa terjadi? Dalam situasi sulit, optimisme justru menurunkan motivasi untuk mengambil tindakan, mengakhiri atau menghindari sumber stres. Akibatnya, kemampuan sistem kekebalan tubuh justru malah menurun, bukan meningkat. Iya kan? Kalau misalnya kayak contoh latihan S, gitu. Ini nih stressful situation juga sama. Kemudian postur seperti asana yoga, gitu. Ini stres juga secara struktural bentuk. Ini pendek-pendek saja, dan kita tahu bahwa itu akan berakhir. Benar nggak? Kalau saya bilang, oke, kita latihan S 3 menit, rendam tangan 1 menit, rendam kaki 1 menit, ini contoh saja. Itu pasti berakhir. Tahu angkanya 1 menit, walaupun sakit, sakit-sakitnya kayak apapun, begitu kita celupkan esnya saking banyaknya, kemudian apa namanya, kita merasa seperti disayat-sayat gitu tangan kita atau kaki kita yang direndam dengan air es, tapi kita tahu cuma 1 menit, ada angkanya kita tahu. Nah itu stresor yang ke dalam kategori ringan, langsung singkat dan mudah dikontrol. Maka kalau kondisi untuk optimisme bisa pada momen itu. Tapi pada saat kita tahu ada massa di dalam badan, ada sesuatu yang sedang berkembang, overgrowth dengan pertumbuhan yang unpredictable, terus menerus every single day, ini lain, kita coba begini, masih ada. Kita lakukan begini, masih ada juga. Kita coba berubah begini begitu, entah lewat perubahan gaya hidup, pola makan, diet, olah nafas atau apalah begitu ya. Besoknya masih ada. Kalau es tadi 2 menit, 3 menit, paling lama 5 menit kelar. Pun misalnya sejam pun misalnya ada angkanya 1 jam kelar. Setelah itu stresornya hilang. Ini enggak. Nah, maka strateginya harus diubah, ya kan? Ini kita belajar. Kelas CA ini kita belajar. Baik, itu dia. Studi di Amerika yang melibatkan 1.591 responden dan dilakukan oleh peneliti California Institute of Technology dan University College London. Responden yang merasa dirinya sangat mungkin tertular atau menularkan COVID-19 menunjukkan kecenderungan lebih besar dalam melakukan tindakan pencegahan, seperti mencuci tangan lebih sering, menjaga jarak fisik dengan orang lain, atau mungkin pakai masker, gitu kan? Atau mungkin stok vitamin lebih banyak, vitamin-vitamin yang dibutuhkan, gitu kan? Makan lebih hati-hati, cari tempat makan lebih lebih hati-hati, gitu ya. Ya ini nih
Intinya adalah ketika dia merasa dirinya sangat mungkin tertular atau beresiko, atau menularkan orang lain dan dia punya kesadaran itu. Karena ada orang yang apa namanya menderita penyakit menular tapi dia nggak punya kesadaran itu. Ini yang bahaya. Maka dia punya kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindakan pencegahan. Nah, terlihat ada perbedaan jelas ketika responden ini diminta menerka resiko umumnya orang Amerika Serikat tertular COVID-19. Secara umum, partisipan mengira resiko mereka tertular lebih rendah daripada orang Amerika pada umumnya. Ini menunjukkan indikasi terjadinya bias optimisme. Jadi sama kayak tadi gitu kan. Jadi karena apa namanya eh, sudah merasa dirinya itu sangat mungkin tertular gitu kan, atau mungkin akan menularkan, kemudian dia berusaha melakukan pencegahan. Nah, responden-responden yang seperti ini diminta menerka risiko umumnya, secara umum, orang-orang yang tertular. Nah, dia mengira bahwa dia akan resikonya lebih rendah dibandingkan orang kebanyakan. Kayak saya contoh ya, saya latihan napas, gitu kan, kemudian saya IF. Saya menjaga pola makan dengan pola makan alamiah yang saya ajarkan di kelas autofagi, di mana protein dimakan duluan, kemudian sayuran, kasih jeda 10 menit, baru karbo. Jika ada kesempatan melakukan seperti itu, saya selalu lakukan. Dan pasti saya lakukan. Kemudian saya ada olahraga fisik, ada push up, ada sit up, ada jalan kaki, ada lari, dan sebagainya. Ada latihan barbel juga, dan sebagainya. Kemudian saya suplemen juga, vitamin D3 juga. Nah, kemudian saya merasa saya lebih aman. Nah, gitu. Saya lebih aman dibandingkan orang lain. Tapi faktanya, semua varian COVID masuk di badan saya. Alpha, saya masuk. Kemudian Delta juga masuk. Kena saya. Omikron juga saya kena. Mungkin B4, B5, dan XBB juga kemarin rasanya saya kena. Jadi saya merasa diri saya sudah serapih itu gitu ya dalam menjaga kesehatan, menyiapkan semua item-item tindakan, suplemen, aktivitas, pola pikir, penyikapan hati dan sebagainya untuk menjaga saja. Ya, ya kena begitu. Saya harus lihat dari risikonya. Tapi itu selamat, alhamdulillah. Tapi hanya ingin menunjukkan bagaimana terjadinya bias optimisme. Oke, kita lihat lagi hubungan antara stres dan menolong orang. Nanti kita akan simpulkan. Ada studi di Universitas Buffalo, ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Mendata sekitar 1.000 orang dewasa di Amerika dengan usia 34 hingga 93 tahun dengan dua pertanyaan. Pertama, seberapa besar stres yang dialami pada tahun terakhir? Yang kedua, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk membantu orang lain seperti saudaranya, temannya, tetangganya, atau mereka tergabung di komunitas? Kemudian seperti biasa, mendata berapa angka kematian para responden ini selama 5 tahun terakhir. Hasilnya, mereka yang mengalami stres berat oleh karena masalah keuangan, atau masalah keluarga, atau finansial, atau kesehatan, dan sebagainya, memiliki peningkatan resiko kematian hingga 30%. Jadi resikonya harus 30%. Besar ini, besar. Tapi, ada tapi lagi. Hal itu tidak berlaku pada semua responden. Ini gimana nih perbedaannya nih? Kita lihat studinya. Mereka yang meluangkan waktu dengan membantu orang lain lebih banyak menunjukkan statistik penurunan stres yang signifikan sehingga menurunkan drastis angka kematian hingga nol. Dengan kata lain, banyak membantu orang lain dapat meningkatkan ketahanan hidup terhadap stres. Dengan kata lain, umurnya lebih panjang, yakni dengan menolong orang. Benar ya? Ya, ini kata kuncinya di situ. Jadi mereka yang meluangkan waktu dengan bantu orang lain lebih banyak menunjukkan statistik, ini statistik, berarti ada orang-orang di luar ini. Penurunan stres yang signifikan dengan syarat dia jujur dan dia sungguh-sungguh. Seperti itu. Siapa? Ya siapa saja, bisa siapapun. Iya kan? Makanya ketika dulu saya pernah ditanya, Mas, itu kan murid Mas Gunggung yang di Pontianak, dia kok ngomongnya begini-begini, anu.
Ya udah biar dia sedang menolong orang. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin dirasa tidak cocok atau tidak pas, kemudian ada problem gitu misalnya sama sistemnya atau metodenya, itu tanggung jawab dia dengan Tuhannya dan orang-orang yang apa namanya merasa dirugikan. Jika tidak, ya sudah, biarkan saja. Setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban. Terserah orang mau percaya atau tidak, bahwa kita akan mati. Itu aja, iya kan? Nah, jadi kalau saya lihat dia masih menolong orang itu, ya udah saya biarkan saja, tidak ada masalah kan? Oh, jadi dari sisi sayanya seperti itu. Kenapa kan? Jangan sampai itu menaikkan stres. Iya kan? Ya biarkan saja. Setiap orang itu punya takdir perjalanan episode kehidupan. Nah, baru di sini. Jadi pada mereka yang meluangkan waktu dengan membantu orang lain, menunjukkan statistik penurunan stres yang signifikan. Menolong orang memanjangkan umur. Menolong orang meningkatkan tahanan tubuh terhadap stres. Dari semua tadi, ya kan? Ada stres dan keyakinan, ada stres dan perubahan mindset, ada stres dan menolong orang. Kita lihat pengaruhnya di mana, bedanya di mana? Pada orang-orang yang tadi, kok yang satu ini nolong orang misalnya dengan pikirannya, dia menulis, dia membuat video, kemudian dia membantu share offline, mungkin dengan hartanya, pikirannya, tenaganya, termasuk mungkin biaya keuangan finansial gitu kan. Mobilnya dia pakai untuk mengantar pasien ke rumah sakit, atau mungkin tabungannya dia pakai untuk membantu orang tua dari kesulitan, untuk operasi, mungkin untuk apa saja, terserah. Pokoknya nolong orang aja kerjanya tuh. Nah, makanya kadang-kadang di sini ini suka ada, eh, ya memang kita kita pernah mendengarin tapi mungkin tipis-tipis. Ketika orang itu sakitnya makin berat, maka disuruh banyak beribadah dan disuruh banyak melakukan kebaikan. Benar nggak? Iya kan? Dan kadang-kadang ini menjadi faktor faktor X. Jadi kadang-kadang ini menjadi faktor X yang secara ajaib punya dampak menyembuhkan. Saya pernah di diskusi ini ketika diwawancara jadi pembicara seminar ya oleh BPJS Kesehatan. Kemudian saya ceritakan bahwa apabila ada orang yang secara resikonya sangat tinggi, dia kena komorbid, penyakitnya berat, gitu kan, terus kena COVID, terus sembuh. Nah, biasanya ada faktor X selain dari takdir orang itu memang belum saatnya mati, gitu kan, belum saatnya meninggal. Ada faktor X, dan faktor X ini bisa jadi kebaikan yang dia pernah berikan pada orang secara tulus ya. Dan apalagi mungkin sedekahnya dia, mungkin saja, mungkin dia pernah menyelesaikan permasalahan orang, mungkin dia menutup aib seseorang, mungkin saja. Jadi banyak faktor X yang barangkali itu menurut kita ada hubungannya. Tapi dalam keyakinan saya, seringkali ada hubungannya. Nah, maka sering saya bilang pada mereka yang sakit berat, banyak-banyak melakukan kebaikan. Tidak peduli berapapun sisa umurnya. Ya nggak lantas harus sakit berat dulu untuk kebaikan. Ya kita pun yang sehat-sehat yang mendengar ini juga tetap kebaikan. Tapi bagi mereka yang sedang diuji oleh Tuhannya dengan sakit berat, lakukan kebaikan. Misalnya, jika ada peluang untuk sedekah, lalu hartanya ada, sedekahkan saja. Sedekahkan saja. Ya tentu saja yang rasional dalam arti tidak memberatkan gitu. Keluarkan saja, bikin ringan tangannya. Terus apa lagi? Ada potensi untuk membantu orang, misalnya meringankan beban teman atau saudara, kerabat, sahabat. Lakukan saja. Iya, lakukan saja. Dan nggak usah tunggu. Nggak usah tunggu nanti nanti akan berubahnya kapan. Dapat balasannya kapan. Nggak usah. Lakukan saja. Lakukan saja. This is proven by science. This is proven by science. By helping people, dengan menolong orang, meningkatkan ketahanan terhadap stres, dan memperpanjang usia. Oke. Berikutnya kita lihat mengenai hormon stres. Jadi kalau tadi ini aktivitasnya gitu kan, tadi penelitian dan sebagainya, kita lihat hormon stres. Hormon stres secara umum terjadi menjadi individual dan sosial. Apa itu maksudnya?
Individual adalah ketika hormon stres itu keluar pengaruhnya hanya pada dirinya sendiri, dominan dirinya sendiri. Dengan sosial, ketika hormon stres itu keluar, pengaruh pada dirinya dan juga orang lain. Nah, menarik ya. Kita lihat yang individual. Epinefrin, norepinefrin, dan kortisol. Yang sosial, ini menarik. Namanya adalah oksitosin. Namanya adalah oksitosin. Jadi seorang itu harus stres dulu. Nah, baru dia bisa memunculkan hormon yang seperti disebutkan di sini. Dan fungsi menarik. Ya, fungsi menarik. Oksitosin bersifat individual sekaligus sosial. Nanti kita bahas. Nah, ini epinefrin, norepinefrin, kortisol, jalur HPA. Jadi kalau ada kenaikan detak jantung, berarti kenaikan secara simpatik. Berarti kenaikan epinefrin. Epinefrin itu nama lain dari adrenalin. Meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme gula, menyebabkan vasokonstriksi dan sebagainya. Jadi pada dasarnya, hormon ini secara karakter sih ya baik karena sebagai pertahanan diri, ya, pertahanan diri. Nah, kortisol juga sama sebagai pertahanan diri. Kortisol itu anti-inflamatori, ya kan? Bagus, keren ya. Dalam jumlah yang kecil. Tapi kalau dalam jumlah panjang atau prolong stres, kami mesti diwaspadai. Maka stres jangka pendek atau intermittent stress itu baik. Contoh olahraga intermittent stress, latihan lepas intermittent stress, latihan es intermittent stress, puasa intermittent stress karena disuruh untuk kekurangan makanan, ya kan dalam periode tertentu, mungkin 8 jam, 12 jam, 15 jam, 18 jam dan seterusnya. Oke, kita lihat ya aspek individual dan sosial. Ini oksitosin. Nah, oksitosin respon individualnya keren, ya kan? Kemudian respon sosialnya juga keren. Itu ada sesuatu yang kita mau lihat di sini untuk respon individual, yakni poin nomor 6. Nah, oksitosin dikendalikan oleh mekanisme feedback positif. Kata kuncinya itu. Jadi ketika kita stres, lalu memunculkan feedback positif. Lo tadi kan dijelaskan di awal, Mas. Kan optimisme bisa bias. Lo iya, makanya nanti ada strategi caranya yang saya jelaskan di kelas cancer ini. Ya kan? Kalau misalnya short term stress itu adalah latihan yang nanti kita berikan kepada para peserta. Peserta akan diberikan latihan olah napas dan latihan lain yang sedikit demi sedikit meningkatkan stres yang rasional yang kita akan mampu selesaikan dengan pikiran positif dan optimisme. Nah, karena kita tahu bahwa ada sesuatu yang berat di situ yang tidak bisa selesai dalam waktu singkat, yakni sel CA-nya. Apalagi jika sudah metastasis. Maka nanti setelah dia latihan ini, setelah latihan yang pertama ini, akan ada latihan berikutnya untuk memahami bagaimana strategi untuk memecah problem yang kompleks dari CA ini menjadi gelombang-gelombang kecil yang kita akan selesaikan. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Oke, lanjut ya. Stres hormon yang 3 tadi, ya, yang adrenalin, kortisol, dan adrenalin berarti aspek individual disebut sebagai fight or flight. Apabila terjadi lahir sitosin, maka dia akan menegasikan 3 tadi. Ya, jadi kalau short term stress tanpa oksitosin, tanpa mekanisme feedback positif, maka yang keluar adalah adrenalin, kortisol, dan adrenalin secara melimpah. Ini bagus, ya bisa saja bagus, gitu kan? Pada fasilitas tertentu, tapi bisa juga jelek apabila prolong, terlalu panjang, terlalu lama. Nah, ketika pada saat stres kita kemudian memunculkan feedback mekanisme positif, oksitosin lalu keluar, oksitosin akan menghandle 3 tadi, dan apabila dia dominan, maka dia bisa mempengaruhi semua. Luar biasa. Ya kan, semua fungsi dari 3 tadi diambil, lalu diambil positifnya aja. Diambil positifnya aja. Gitu. Aspek sosialnya menarik di sini. Naluri sosialnya meningkat,
hubungan sosialnya diperkuat gitu kan, empatinya naik. Jadi kalau ada orang-orang kurang empati, kita bisa bilang mungkin saja Anda kurang oksitosin, iya kan? Kemudian ada peningkatan kecenderungan untuk membantu dan mendukung orang-orang yang disayang, meningkatkan rasa belas kasihan dan perhatian. Jadi kalau kita tidak ada belas kasihan dan perhatian, wah berat. Ini oksitosin kita tidak bekerja nih, itu tidak keluar, iya kan? Nah ini menarik. Nah dengan adanya oksitosin, maka tekanan stres kita bisa lebih tinggi atau lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi sekali lagi, oksitosin dikendalikan oleh mekanisme feedback positif. Nah, orang yang sakit semakin berat, maka biasanya yang pertama tersensor adalah saraf otonom. Saraf otonom itu akan terespon dan baru kemudian dia akan mengubah laju pernapasan. Nah, maka itu saya bilang berapa kali di beberapa video, kenapa kita harus melatih napas ritme? Karena di dalam otak kita ada sensor namanya Prebot-Singer kompleks yang berhubungan dengan pengaturan laju pernapasan. Maka kita harus ajari sensor ini. Kita ajari supaya apa? Supaya kita kenalkan dia dengan berbagai macam laju pernapasan. Sebelum nanti jika ada sakit, sakitnya itu akan mengubah laju pernapasan di badan kita. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Studi-studi ini menunjukkan bahwa ada 47 studi, 1.145 partisipan, ya kan, pada kondisi rasa sakit, panik, hipoksia, hipotermia, kemudian cold exposure, latihan dingin, gitu kan, maka terjadi kenaikan tidal volume dan laju pernapasan. Dalam arti ritmenya berubah. Ritmenya berubah. Ya. Jadi pada semua disebutkan tadi, mengubah ritme. Nah, itulah kenapa sebelum perubahan ini nanti terjadi, preventifnya adalah ajari tubuh kita untuk latihan ritme-ritme ini. Mas, saya ini kan boleh nggak kalau saya latihan napas nggak pakai ritme-ritme, asal tarik, napas lambat, ya wes pokoknya saya yang penting tariknya lambat, buangnya lambat, gitu kan? Makin lama makin lambat, makin lama makin lambat. Untuk cepat juga begitu. Saya tarik cepat, buang cepat, tarik cepat, buang cepat, tarik cepat, buang cepat, tarik napas cepat, buang napas cepat. Pokoknya begitulah. Aku tidak tidur-tiduran, boleh nggak? Tidak ada masalah, boleh. Tetapi hasilnya umumnya menjadi fluktuatif, umumnya ya, umumnya. Nah itulah kenapa dengan napas ritme kita ini menghitung frekuensi, misalnya frekuensinya, sehingga nantinya kita jadi bisa mengarahkan pada sel atau organ mana yang ingin kita stimulasi secara spesifik. Nah, keuntungannya di situ. Jadi lebih bisa mentargetkan pada apa. Misalnya ketika kita mentargetkan pada parasimpatik, maka kita harus pakai ritme parasimpatik. Jika kita mentargetkan pada dominasi simpatik, berarti kita harus mentargetkan pada ritme-ritme simpatik. Jika kita ingin mentargetkan pada aspek-aspek endokrin atau hormonal, berarti kita harus mentargetkan ritme-ritme hormonal. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, menarik ya? Ya, jadi ini yang menjadi concern kita pada latihan CA. Yakni bagaimana cara kita membangun ketahanan stres. Karena kita tahu bahwa CA itu tidak cukup dengan optimisme, karena bisa jadi kita menjadi bias optimism, gitu kan? Tapi harus dibantu dengan diberikan pemahaman, penjelasan, strategi, dan cara-cara. Nanti akan saya jelaskan selain ini pada video berikutnya mengenai aspek cancernya, seperti glukosa, pengaruh terhadap glukosa, kemudian pernapasan, latihan latihan fisik, latihan pagi hari, dan sebagainya. Nanti kita akan jelaskan selanjutnya, nanti korelasinya menjadi jelas. Oke, bersama Mas Gung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.